Bayangkan sebuah mesin yang bisa memecahkan kode yang dibutuhkan komputer super tercepat saat ini selama jutaan tahun hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi itulah klaim yang dibuat oleh komputer kuantum. Bagaimana mungkin sebuah mesin bisa melakukan perhitungan yang seharusnya mustahil ini? Jawabannya terletak pada cara ia memanipulasi aturan dasar realitas itu sendiri. Masalahnya, tidak ada yang benar-benar tahu cara kerja komputer kuantum dengan cara yang intuitif. Bahkan fisikawan yang mengembangkannya seringkali mengakui bahwa kita tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya menjadi sebuah qubit. Ini karena partikel subatomik seperti elektron dan foton tidak mengikuti aturan dunia sehari-hari yang kita kenal. Mereka tidak punya posisi pasti atau keadaan tunggal sampai kita mengamatinya. Komputer biasa menggunakan bit, yaitu saklar kecil yang hanya bisa dalam satu dari dua keadaan 0 atau 1. Setiap tugas dipecah menjadi kombinasi jutaan saklar ini. Tapi qubit, dasar dari komputer kuantum, berbeda secara fundamental. Berkat prinsip yang disebut superposition, sebuah qubit bisa berada dalam keadaan 0, 1, atau kombinasi keduanya secara bersamaan hingga diukur. Analogi yang paling sering digunakan adalah koin yang berputar. Saat koin melayang di udara, ia bukan kepala atau ekor, melainkan keduanya sekaligus dalam probabilitas. Begitu koin mendarat, keadaannya runtuh menjadi salah satu hasil. Begitu pula dengan qubit, selama belum diukur, ia menjelajahi semua kemungkinan keadaan secara paralel. Ini berarti satu qubit membawa informasi yang jauh lebih kaya daripada satu bit biasa. Dengan menambahkan jumlah qubit, kapasitas pemrosesan tidak bertambah secara linear, tapi secara eksponensial. Ada fenomena lain yang bahkan lebih aneh, yaitu quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Ketika dua qubit terjerat, mengubah keadaan satu qubit akan langsung mempengaruhi pasangannya, berapapun jarak antara mereka. Einstein menyebut ini aksioma hantu yang jarak jauhan karena ia menolak menerimanya, tapi eksperimen telah membuktikan bahwa ini nyata. Para ilmuwan menggunakan fenomena ini untuk menghubungkan qubit dan membangun gerbang logika kuantum. Gerbang ini memanipulasi kumpulan qubit yang saling terhubung untuk melakukan operasi matematika kompleks. Bayangkan sebuah labirin raksasa dengan miliaran jalan buntu. Komputer klasik mencoba satu persatu, sementara komputer kuantum seperti mengirimkan kabut yang bisa mengalir melalui semua jalur sekaligus untuk menemukan jalan keluar. Namun, membangun mesin ini adalah salah satu tantangan teknik terberat yang pernah dihadapi manusia. Qubit sangat rapuh, sedikit saja gangguan dari getaran atau perubahan suhu yang disebut decoherence bisa menghancurkan kalkulasi. Itu sebabnya banyak komputer kuantum harus didinginkan hingga mendekati nol absolut, yaitu suhu yang lebih dingin dari luar angkasa. Saat ini, perusahaan seperti Google dan IBM berlomba untuk mencapai kuantum supremasi titik di mana komputer kuantum bisa melakukan tugas yang tidak mungkin diselesaikan oleh komputer klasik terbaik sekalipun dalam waktu yang wajar. Jika berhasil, dampaknya akan sangat besar. Komputer kuantum bisa mempercepat penemuan obat baru dengan menyimulasikan molekul kompleks atau membantu mengembangkan material super untuk baterai yang lebih efisien. Tapi ada satu sisi gelap dari kekuatan ini yang jarang dibahas. Komputer kuantum yang sangat kuat pada akhirnya bisa memecahkan enkripsi yang saat ini melindungi semua data digital kita, mulai dari rekening bank hingga rahasia negara. Ini berarti di masa depan semua informasi yang kita anggap aman saat ini mungkin bisa dibaca oleh mesin ini. Para ilmuwan dan kriptografer sudah bekerja keras mengembangkan enkripsi tahan kuantum untuk menghadapi ancaman ini sebelum terlambat. Ini adalah perlombaan antara pembuat kode dan pemecah kode di tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa komputer kuantum tidak akan menggantikan laptop atau ponsel Anda untuk browsing atau menulis dokumen. Mesin ini dirancang untuk jenis masalah tertentu yang melibatkan kemungkinan tak terbatas, seperti simulasi molekular atau optimasi logistik global. Untuk tugas sehari-hari, komputer klasik jauh lebih praktis dan efisien. Masa depan komputasi kemungkinan besar adalah hibrida, di mana kedua jenis mesin ini bekerja sama. Komputer klasik akan menangani tugas umum, sementara komputer kuantum akan dipanggil untuk memecahkan teka-teki yang paling kompleks dan berharga bagi umat manusia. Jadi, itulah gambaran besar tentang komputer kuantum mesin yang beroperasi di ambang batas kemustahilan. Semoga penjelasan tadi membantu memecah konsep-konsep rumit menjadi sesuatu yang lebih mudah dicerna. Kalau video ini bikin kamu penasaran tentang teknologi masa depan lainnya, atau kalau menurutmu ada topik sains yang lebih aneh dari ini, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai habis, semoga wawasan barunya bermanfaat.
Jangan lupa tekan like, bagikan video ini ke teman yang suka sains, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan seru berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.